Ini komen yang harus di... Ya udah, jadi moderator aja udah. Maksudnya? Udah kamu tuh nggak ngerti, bisa ada moderator gitu udah. Siapa dulu? Halo teman-teman. Jadi kita bakal live sama Mbak Ulir. Iya. Jadi kita bakal live sama Mbak Ulir. Oh ya, tolong di add. Jadi namanya Yuliana, ada di bawah. Di sini nih. Udah. Yuliana Fitri _LIR. Giveaway-nya enggak kak? Selamat malam katanya. Selamat malam. Halo Adila, halo Git, Desi Mulyati, halo, Iye, Riza, Yetnawati. Kok malam live-nya Min? Iya nih, kebetulan kita baru pulang kerja juga. Jadi kita bakal live tentang financial moms, financial hack, fearless moms, pintar atur uang. Ya. Yuliana Fitri _LIR. Dia belum masuk. Minta agak turunan kameranya. Iya, ini lagi dipakai buat lighting dulu ya. Belum masuk. Yuliana Fitri belum. Yuliana Fitri YULIANA FITRI _LIR. Oke. Ya, kita sambil nungguin Mbak Yuliana Fitri masuk juga ya. Udah. Oh, Mbak Yuliana udah masuk. Ya. Halo Mbak Yuliana. Halo. Halo. Cantik banget Mbak. Jumat-jumat gini ya. Baru pulang Apa kantor. nih Mbak? Oh, ini buat ini. Mbak Yuliana ini ngomong barusan tapi nggak suara. Nggak kedengeran. Halo. Halo, Mbak Yuliana udah denger ya suaraku ya? Ya, udah dengar Valerie ya artinya ya. Kayak. Iya, betul. Apa kabar Mbak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, lagi di mana nih Mbak kalau boleh tahu? Baru pulang kerja, jadi udah nyampe rumah. Oh, iya. Emang kerjanya di mana tuh kantornya Mbak kalau boleh tahu? Di daerah Senayan. Pusat kota ya, pusat kota di daerah Senayan. Oh, di daerah kota. Oh, iya. Nah, Agak macet-macet hilang ya gitu. Itu suara saya atau suaranya Valerie ya? Yang kurang. Kalau di sana kayak delay gitu. Coba tes. Coba lagi Mbak, coba ngomong lagi. Tes. Udah lebih baik ya teman-teman. Oke. Iya. Jadi teman-teman, aku udah sama Mbak Yuliana Fitri nih, atau kita bisa sebutnya Mbak Ulir. Kita bakal bicarain tentang financial hack, fearless moms, pintar atur uang. Nah, kita mulai aja kali ya Mbak.
Iya boleh, tapi ada yang komen suaraku hilang-hilang. Kita tes lagi yuk. Sudah dengar? Oh, di aku sih punya suara Mbak Yuli udah oke nih. Sudah oke ya? Suara Mas Yuli yang macet-macet. Coba Lolita udah oke belum? Wiwin, temanya keren nih. Iya bener banget. Oke, aman kok ya katanya. Mungkin Lolita lagi hujan kali di sana ya. Iya. Nah, udah oke suaranya kata Adila. Nih, aman Mbak Ulir kata Gratitude Session. Nah, jadi Mbak Ulir, buat tema malam hari ini nih kan tentang gimana cara ngatur keuangan. Menurut Mbak apa sih hal yang pertama dan paling penting dalam mengatur keuangan? Hah, kamu langsung ke tema. Soal keuangan kan biasanya kayak bahkan kita kayak menghindari ya untuk ngomongnya ya. Anggapnya duit soal duit itu kayaknya sensitif gitu diomongin. Tapi sebenarnya bukan sensitif, kebanyakan mak-mak nih atau mami-mami kayak saya ngomonginnya, tapi lebih tidak mau menghadapi kenyataan ya karena akan dikontrol setelah ini. Jadi kita ngomongin ke perencanaan keuangan atau kita mau bebenah diri dengan keuangan, sama kayak kita pergi ke dokter. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah mengecek kesehatan keuangan kita. Jadi kalau misalnya kita ke dokter kan pasti setelah kita mengeluh nih kalau soal keuangan, aduh kok nggak bisa nabung ya, aduh kok duitnya dari bulan ke bulan kayak dicekek gitu ya, bisa ngapa-ngapain, aduh kok banyak utang. Nah, itu keluhan pasien keuangan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengecek kesehatan keuangan. Ada 3 komponen nih teman-teman untuk ngeceknya. Yang pertama ngecek yang cash flow. Kalau di kalau di perusahaan keren banget ya cash flow. Tapi kalau di kita nih soal kebutuhan rumah tangga kita ngelihat cash yang kita punya, benar duit yang kita punya. Apa nih parameter sehatnya? Parameter sehatnya setidaknya kita itu punya 4 kali kebutuhan rutin bulan. Jadi misalnya kayak kita butuhnya 2 juta 1 bulan, berarti setidaknya kita pegang cash itu 8 juta. Kalau udah begitu cek sehat. Kalau belum ada begitu cek kurang sehat gitu ya, kayak kita medical check up. Kedua, kita lihat lagi cicilan. Jadi bukan utang ya, tapi cicilan atau tagihan ke ya gitu. Cicilan itu kita lihat berapa sih yang sehatnya. Gitu. Kalau kita bilang sehat itu adalah maksimum 35% dari pendapatan kita ya. Jadi kalau misalnya gaji bersihnya 10 juta per bulan, jadi maksimum cicilannya itu ya 3,5 juta. Kalau begitu berarti cek sehat, kalau nggak begitu berarti maaf itu belum sehat gitu. Yang ketiga sebenarnya adalah apakah kita bisa menyisihkan nabung setiap bulan. Kalau misalnya sudah walaupun sedikit berarti kita sudah sehat. Kalau belum berarti kita belum sehat. Nah, itu dulu yang pertama kalau kita mau mulai berbenah soal keuangan. Nah, perencanaan keuangan ini kayak kita pakai skincare nih. Ada yang bilang skincare yang ini kan cocok buat kamu, nggak cocok buat saya gitu ya. Keuangan itu kan sensitif, tapi kalau minyak telon lang ini buat semua bayi kayaknya ya Valeria, jadi cocok. Nah, kalau keuangan ini beda. Kalau keuangan ini kan personal nih gitu. Nah, itu biasanya mindset defensif yang bilang sama mak-mak agar tidak melakukan pengecekan kesehatan keuangan. Karena walaupun berbeda-beda, tapi rumusnya pasti ada pola yang standar. Kayak kita skincare pasti cuci muka dulu sebelum pakai bedak. Nggak mungkin kebalikannya, pakai bedak dulu sebelum cuci muka ya. Nah, itu juga keuangan itu juga punya norma-norma standar yang bisa kita sharing di sini. Jadi kalau ditanyain mulai dari mana, Valerie, kita mulainya dari cek dulu kesehatan keuangan kita dari 3 komponen sederhana itu ya. Oh, Mbak, tadi kan aku dengar Mbak ada poin menarik banget nih yang nabung. Ya. Jadi
sebaiknya tuh berapa persen dari gaji ya Mbak nabungnya itu? Kalau nabung itu sebenarnya sih ada rumus nih yang paling gampang kalau kita ngomong ya. Ya. Berapa dari gaji itu sama sekali itu sangat berbeda lah. Tiap orang kan beda-beda. Tapi berapa yang kita anggap itu tabungan yang apa nama yang sehat tadi ya. Pertama kita rutin menabung untuk pengeluaran yang akan kita lakukan di masa depan. Jadi ada mindset yang agak namanya agak confused di lapangan di teman-teman kita. Kalau contoh, kalau nyiapin dana haji itu tabungan atau kita menyiapkan pengeluaran ya, gitu ya. Logikanya itu kan keluar ya, gitu. Jadi harus kita lihat ada pengeluaran wajib apa yang di masa mendatang itu kita siapin. Itu sehatnya tabungan. Jadi kita kalau uang tahunan sekolah anak itu untuk pengeluaran kan, bukan untuk investasi, bukan. Nah, itu kita harus nabung. Jadi tabungan itu dibilang sehat kalau kita bisa menyisihkan pengeluaran-pengeluaran wajib kita di masa mendatang. Nah, caranya identifikasi tuh pengeluaran wajib kita. Tiap orang itu yang beda-beda. Punya anak 2 beda dengan punya anak 1. Misalnya orang muslim tiap tahun berkurban. Tabung misalnya ada sapinya misalnya 4 juta, berapa per bulan ya keluarkan. Jadi berapa tipsnya untuk menabung, tapi ada beberapa yang trik lah kalau bilang atau metode sederhana yang disebut dengan 50-30 katanya, 30-20. Jadi 50 pakai buat daily life, 20 30-nya pakai buat keinginan, 20 harus kamu tabung. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau saya lebih senang pendekatan yang pertama tadi. Seminim-minim kita menabung adalah menghindari kita berhutang di masa depan. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan di masa depan yang wajib kita keluarkan, kita harus siapkan jauh-jauh hari. Seperti itu. Ih, keren banget Mbak Ulin. Kalau Mbak sendiri berapa persen nih Mbak dari tabungan Mbak? Salah, maksudnya nabungnya berapa persen pendapatan maksud saya, maaf. Saya menganalogikan ketika saya baru bekerja ya, dan pasti itu wah baru mulai bekerja, habis itu pot-potan, nyicil ya, mobil nyicil, habis itu gaji suami sama gaji istri udah digabungin nih, tetap aja hidup di Jakarta itu stres ya. Tapi saya mengusahakan minimum 10% itu saya pakai untuk tabungan, bukan untuk menabung teman-teman, tapi benar-benar itu untuk yang sebenarnya akan dikeluarkan gitu loh. Nah, 10%-nya lagi saya tabung pelan-pelan untuk dana darurat. Jadi total saya melakukannya itu tabungan itu memang 20%. Tapi yang 10% ini akan kepake, 20%-nya ini untuk memenuhi dana darurat saya, tak, karena dana darurat itu tiap ada beberapa rumusannya. Ada berapa orang bilang 4 kali dari pengeluaran hidup kita, misalnya kayak gitu. Kita harus punya nih. Cuman kan nggak bisa langsung punya, bener nggak? Harus ditabung dulu. Nah, jadi saya alokasikan seperti itu. Apa yang saya lakukan sampai saya itu melakukan namanya amplop per amplop pengeluarannya. Jadi aku amplopnya, gas ini amplopnya, bensin ini amplopnya. Pas duitnya habis, saya taruh mobil di rumah, saya naik bus. Karena untuk kalau kita sudah tidak disiplin dengan pengeluaran yang ada, besoknya kemakan lagi kan duit tabungan itu. Nah, tipsnya menabung ini adalah kalau teman-teman ini pegawai atau suaminya pegawai, itu langsung alokasikan di depan. Jadi misalnya kayak gajian tanggal 25, berarti tanggal 26 itu udah langsung tuh dialokasikan tabungan-tabungan tadi. Nah, terus itu juga ada kan tools-tools produk keuangan dari misalnya dari bank atau dari digital tabungan sekarang yang bisa auto debit ya, jadi nggak harus store tapi langsung diambil dananya buat tabungan. Nah, manfaatkan bantuan-bantuan seperti itu untuk kita bisa disiplin menabung. Seperti itu, Valerie. Oh iya, baik. Makasih Mbak udah inspirasi kita buat at least nabung 20% ya, berarti untuk dana darurat dan juga untuk pengeluaran depan. Nah, selanjutnya nih Mbak, aku pengen tanya, sepenting apa sih
transparansi pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga? Saya bisa bilang itu menjadi fondasi. Jadi bukan masalah penting atau tidak penting lagi. Bukan masalah di keluarga atau di rumah tangga bahwa uang adalah segalanya, tapi uang bikin bahagia ya teman-teman. Itu masalahnya gitu loh. Jadi bukan segalanya tapi bikin bahagia gitu. Nah, ketika itu tidak seimbang, bisa jadi karena apa namanya ya? Bisa jadi karena pemasukannya berbeda, atau bisa jadi komunikasinya, atau bisa jadi kontrol pengeluarannya yang masalah gitu ya. Itu akhirnya merusak kebahagiaan ya. Nah, kan kita nggak mau istilahnya itu ini masalah keuangan lebih parah dari pelakor loh, mama-mama ini semua ya. Jadi kalau pelakor barangnya ada nih, apa namanya, bisa dilawan dengan pesona istri gitu. Tapi kalau keuangan ini harus dibicarakan. Apa aja yang poin dibicarakan dengan pasangan? Yang pertama adalah mengenai kesepakatan pengaturannya ini. Organisasinya apa nih di rumah ini? Kebanyakan bilangnya begini, oh ibu-ibu itu adalah menteri keuangan, bapak-bapak itu apa kalau kayak gitu. Kalau saya lebih berpendapat bahwa dua orang ini adalah pemilik perusahaan tersebut yang bernama rumah tangga. Yang ada adalah kesepakatan mengenai pengelolaannya. Pilihlah pasangan yang memang bisa disiplin dan memiliki knowledge yang cukup tentang keuangan. Bisa saja si istri, bisa juga si suami. Nah, kadang-kadang karena ibu-ibu capnya adalah menteri keuangan, tapi secara keuangan tidak terlalu mengetahui, bapak-bapak cuek, akhirnya hancur ya perusahaan itu, bukan karena pelakor tapi karena debit kredit gitu. Jadi itu yang saya pikir yang ini adalah fondasi buat agar kebahagiaan kita itu tidak berkurang lah seperti itu, atau malah menjadi masalah di kedepannya. Yang kedua, tidak ada rumusan. Misalnya istri harus memegang 100% atau suami harus memegang berapa persen. Istri harus digaji atau dikasih uang saku. Tidak ada rumusan seperti itu. Yang ada adalah kesepakatan berdasarkan komunikasi gitu loh. Dan itu memperhitungkan kapasitas istri, kapasitas suami seperti apa. Jadi jangan tidak dibicarakan, karena ketika dibicarakan, dikomunikasikan, kita akan dapetin pola. Nah, pola itu yang kita sepakati bersama, akhirnya bahagia deh tanpa adanya pelakor yang bernama masalah keuangan ya, gitu. Ya. Bagus banget jawabannya. Jadi teman-teman yang udah jadi moms juga bisa ngerti kalau ternyata duit itu emang bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit, dan itu bisa jadi masalah sendiri ya, Mbak Ulir ya. Ya, benar, dan itu juga ada faktanya atau datanya ya, statistiknya gitu loh. Penyebab kedua perceraian itu adalah masalah keuangan, tapi bukan karena tidak cukup kebanyakannya, tapi karena tidak ada komunikasi, di situ intinya gitu. Wow, iya. Menarik banget nih. Udah ada siapa nih? Banyak pertanyaan nih Mbak, apa kita mau coba mulai jawabin nih? Boleh. Ya. Jadi dari Yulia Purnamasari 758. Izin bertanya Kak Yuliana Fitri. Jadi dia nanya dua nih. Pertama, bagaimana tips mengatur manajemen keuangan rumah tangga agar nantinya nggak overlimit dari jatah bulanan. Yang kedua, adakah konsep agar konsisten menabung untuk keperluan dan kebutuhan anak-anak agar nantinya baik secara finansial di masa depan? Jujur tipe yang tidak bisa menabung. Mohon sharing dan pencerahannya ya. Terima kasih dan sukses selalu. Yang pertama, masalah tadi pertanyaan agar nggak bocor gitu ya, agar nggak bocor nih gimana caranya biar nggak. Jadi gini teman-teman, keberhasilan mengelola keuangan itu lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan kita mengatur pengeluaran, bukan masalah investasi atau apapun. Jadi yang paling bisa kita kontrol adalah pengeluaran kita. Karena kalau nyari pemasukan yang lagi, ya nggak semua orang beruntung ya, ada dapat skill banyak atau dapat relasi banyak, network banyak, misalnya seperti itu. Jadi memang harus kita punya
punya apa namanya, punya metode agar pengeluaran kita itu dikontrol. Nah, buat orang yang nggak bisa kontrol karena suka apa-apa, salah satu yang paling manual orang Jepang lakukan memang metode amplop yang saya lakukan. Tenang ya Mbak Yulia ya, saya juga seperti Anda dulunya ya. Jadi memang akhirnya ampuh sekali tuh gaya-gaya amplop saya. Jadi saya kotakkan pengeluaran. Ketika saya pikir itu tidak, saya akan lakukan alternatif. Ingat, otak kita dan ibu-ibu tuh orang paling cerdas sedunia. Jadi ketika budget aqua saya habis karena air di tempat saya sangat baik kualitasnya, saya rebus, saya masukin dalam aqua galon. Itulah ibu-ibu gitu ya. Daripada saya harus mengorbankan plan yang saya bikin, bukan karena kita pelit, tapi kan kita mau belajar untuk disiplin dengan plan yang kita bikin. Seperti itu tips yang paling basicnya. Yang kedua adalah pisahkan rekening. Jadi ada rekening, misalnya kita ada 3 rencana besar keuangan kita, yang daily, yang buat senang-senang atau yang keinginan lah ya, ada yang kebutuhan, ada yang keinginan, dan yang ketiganya mungkin ada yang tujuan finansial lainnya kayak investasi gitu loh. Nah, pisahkan di 3 rekening ini, jadi kita nggak akan tergoda. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa ya tadi? Saya lupa ya. Membiarkan menabung. Saya susah menabung gitu ya. Nah, Ya, benar. Konsep ada nggak konsep buat konsisten nabung buat kebutuhan anak-anak, soalnya dia nggak jago nabung. nah kalau kita udah ngaku nggak jago nabung itu sesuatu yang bagus sebenarnya. Kita sudah punya self assessment, kita cuma butuh bantuan. Apa yang kita lakukan? Tools. Nggak ada yang sebaik tools yang kita punya. Jadi jangan andelin diri kita lagi, andelin tools atau alat bantu. Alat bantu apa yang tersedia sekarang di industri? Banyak loh, digital, ada satu bank yang nyediain pocket ya. Jadi setiap kali kita masukin dia udah ngambil auto debit namanya. Ada rekening yang namanya itu My Plan gitu tuh loh. Kita bikin rencana kita banyak, mau ke sekolah di 1 tahun lagi. Jadi setiap dana mereka langsung ambil, dan rekening tersebut nggak bisa nggak bisa kita ambil, karena kalau belum jatuh tempo dia nggak boleh diambil, nggak kayak rekening operasional. Nah, itu memanfaatkan tuh seperti itu. Sekarang tersedia juga dalam pilihan banyak digital ya. Nah, pergi ke salah satu penyedia jasa keuangan. Nah, teman-teman bisa konsultasikan produk apa yang bisa saya ambil. Ada produk yang bahkan bisa ngambil secara rutin itu harian. Jangankan bulanan, harian ada. Mingguan juga ada. Jadi jangan bergantung pada diri kita yang lemah iman dalam menabung lagi. Nah, panggillah bantuan seperti itu. Itu tips dari saya. Oh iya, bagus banget tuh, pasti udah dicatat kan sama Mbak Yulia. Nah, terus kita lanjut lagi nih Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Perlu nggak sih untuk mengevaluasi pengeluaran dan pemasukan tiap bulan? Kenapa? Itu yang saya bilang tadi, proses dalam pemeriksaan kesehatan keuangan tadi. Satu siklus ya. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan keuangan. Yang kedua tahapnya tadi karena belum selesai ya, setelah kita tahu sehat atau tidaknya, kita lakukan yang namanya penganggaran. Nah, dalam proses penganggaran ini kita definisikan mana yang benar-benar butuh, tiring pertama, mana yang butuhnya kedua. Artinya ada alternatifnya. Kalau bulan ini misalnya mau ke mall 4 kali, tapi kalau 2 kali aja kayaknya cukup deh. Nah, itu kan bisa digantikan ya. Nah, yang ketiga adalah mana kebutuhan yang sebenarnya itu adalah keinginan semata gitu loh, pengen beli tas branded 1 gitu misalnya kayak gitu. Nah, dari situ nanti kita lihat pengeluaran kita. Nah, termasuk juga yang paling penting adalah kebutuhan pokok. Kalau itu nggak dilakukan, kalau itu nggak ada, berarti kita nggak makan atau hidup kita berantakan. Misalnya cicilan, tagihan listrik, itu kan sesuatu yang sangat-sangat pokok. Nah, ketika kita nggak lakukan evaluasi di bulan berikutnya atau minimum 1 kali 3 bulan setelah kita lakukan penganggaran, kita nggak tahu di bagian mana lagi saya bisa hemat ya. Kita kan harus pinter-pinter cari celah bagian mana yang bisa saya tarik ke tabungan, bagian mana yang bisa saya tarik menjadi dana yang idle. Idle itu artinya dana yang sebenarnya saya nggak tahu buat apa. Nah, inilah yang nantinya akan lama-lama sebulan
kita bisa tarik 200.000, tiba-tiba nanti dia menggunung. Nah, inilah yang sebenarnya untuk bisa kita lakukan misalnya mau belajar investasi. Karena kalau investasi pakai dana kebutuhan, wah itu berisiko sekali ya, karena investasi itu ada resiko juga dan ada produk-produk yang kadang itu memang bisa kehilangan semua kita. Nah, itu adalah risiko dalam berinvestasi dan juga bisa kita untung besar seperti itu. Baik, menarik banget ya jawaban dari Mbak Ulir tersebut. Nah, ada lagi nih Mbak, ada nggak sih periode waktu tertentu di mana harus mengatur keuangan? Nah, apa saat gaji masuk, tengah bulan, atau evaluasinya biasa di akhir bulan nih kalau Mbak? Kalau saya jawab adalah sekarang periodenya. Jadi jangan nunggu gajian, jangan nunggu tengah bulan, jangan nunggu akhir bulan ya. Apa yang kita lakukan pertama sekarang adalah yang tadi cek kesehatan keuangan kita. Nah, cek kesehatan keuangan kita itu juga bisa dilihat dengan cara ada list list apa namanya daftar-daftar misal kayak aset kita berapa. Aset itu nggak usah jauh-jauh lah. Apa namanya itu uang cash adalah aset ya. E-money adalah aset. Jam tangan teman-teman kalau dijual di OLX itu bisa jadi duit, itu aset ya. Kemudian itu tas teman-teman kalau misalnya itu ada aset. Nah, itu juga termasuk. Jadi mulai sekarang dari situ. Setelah itu tetapkan rencana. Nah, tadi rencana pengeluarannya kayak apa? Pas nanti ada periode gajian baru deh kita mulai. Nah, kemudian kalau 1 bulan bagus hasilnya, evaluasi lagi bulan kedua. Nanti lama-lama itu jadi kebiasaan, kayak teman-teman memulai konsisten diet, kayak teman-teman memulai konsisten pakai skincare. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, istilahnya orang Jawa itu pasti misuh-misuh ya. Aduh, susah banget. Aduh, ini harus nahan nggak ke mall ini. Aduh, tahan nggak harus jajan boba, misal kayak gitu. Nah, itu akhirnya, tapi bulan-bulan selanjutnya itu akan jadi biasa. Itu kayak jadi lifestyle yang baru buat teman-teman gitu. Iya, wah menarik banget nih. Berarti nggak ada waktu yang benar-benar tepat ya Mbak. Lebih baik sekarang kalau bisa dilakukan cek gitu ya Mbak. Kita lakuin sekarang, nanti kita langsung bikin cek kesehatan keuangan kita gitu. Baik, menarik banget. Nah, terus aku mau nanya lagi nih Mbak. Kan aku masih lajang ya. Bisa aja banyak di audiens kita juga masih lajang. Nah, ada perbedaan nggak sih ngatur keuangan pas masih lajang sama pas udah berkeluarga? Tiap individu nggak perlu lajang atau berkeluarga pasti berbeda, karena yang tadi itu fokus kita dalam financial planning akan lebih bisa kita mengontrol pengeluaran. Jadi key-nya adalah pengeluaran. Apakah orang lajang itu pengeluarannya lebih besar daripada orang berkeluarga? Bisa jadi, tergantung lifestyle-nya ya. Adik saya waktu dia lajang setiap hari bisa ngabisin untuk nongkrong doang ke 3 tempat itu bisa 600.000. Benar nggak sih Valerie? Kamu ke kafe bisa habis 200.000 sekali duduk kan? Tapi kalau udah ketemu sama 3 teman sehari berapa? 600.000. Tapi ketika dia sudah berumah tangga, dia jadinya tahu, kudu beli rumah, kudu dapet ini gitu kan. Akhirnya dia jadi malah lebih kecil pengeluarannya. Jadi sebenarnya adalah balik lagi kepada yang tadi, pengeluaran kita mau lajang itu pasti berbeda semua. Lifestyle dan pengeluaran jadi key buat kita untuk ngatur keuangan. Nah, kita harus dengan pengaturan keuangan ini kita dapat lifestyle yang baru, yaitu lifestyle sehat keuangan. Seperti itu yang kita mau. Sehatnya orang lajang berbeda dengan sehatnya keuangan orang berkeluarga. Misalnya seperti itu. Nah, mumpung lagi lajang, justru ini harus menabung. Karena belum ada yang namanya tadi bayar uang sekolah anak, tahun depan masukin anak ke TK, bayar uang gedung, misalnya kayak gitu. Nah, ketika itu teman-teman saya justru banyak memberikan apa namanya ya kepada speaker ke teman-teman milenial sini, gimana caranya kalian sebelum menikah, rata-rata menikah 28 27 gitu ya udah punya rumah. Terus gimana coba? Nah, itu akan membuat kita ke depannya setelah berkeluarga lebih kecil bebannya, sehingga fokus ke mensejahterakan anggota keluarga baru nih. Siapa dia? Anak-anak, contoh begitu. Oh iya iya. Menarik Mbak. Mendingan dari sekarang ya udah nabung, gak ada salahnya kalau nanti pas nikah udah punya rumah lebih enak ya Mbak. Dan saya ngelihatnya
banyak juga anak milenial sekarang yang melek dengan financial planning ya gitu. Mereka bahkan jauh lebih apa namanya, jauh lebih agresif, tiba-tiba saham di mana, investasi di saham, di kripto. Tapi mereka nggak terlalu stres ketika misalnya investasi tersebut gagal atau apa, karena mereka juga belajar. Coba kalau sudah berkeluarga, sudah punya tanggung jawab tetap. Nah, itu kan agak repot ya kalau misalnya investasinya gagal atau apa gitu. Iya. Ya ampun, bener banget ya. Nah, terus aku mau nanya juga nih perspektif Mbak Ulir tentang side job untuk pemasukan tambahan. Apa itu buang-buang waktu atau wajib dimiliki setiap orang? Saya ngelihat itu adalah pertama, itu adalah kayak privilege, jadi kayak berkah orang bisa punya side job di apa namanya, di job utama dia, karena tidak semua orang diberkahi misalnya multi talent, karena side job biasanya ada pekerja misalnya kayak pegawai lah, bayangin dari jam sekian ke jam sekian kerja, masih ada lagi misalnya bisnis gitu, atau gitu, atau dia jadi konsultan gitu ya. Tapi apakah itu wajib dilakukan atau diusahakan? Saya pikir akan membebani pribadi kalau kita begitu ya. Tadi itu yang saya bilang, itu menjadi kayak kalau kalau nilai yang perfect, kalau nilai yang mencukupi itu adalah 75, tapi kalau yang perfect itu 100, kalau udah side job itu menurut saya itu udah 150% nilainya ya. Jadi sudah di atasnya perfect. Kenapa? Karena teman-teman sudah bisa membagi waktu, sudah dapat pemasukan yang tambahan. Note-nya saya adalah jangan sampai side job. Biasanya side job kan penghasilannya lebih kecil daripada job utamanya. Itu mengganggu produktivitas teman-teman di yang job utama. Kalau apalagi kalau misalnya karyawan sebuah perusahaan ya, bisa jadi nanti ada ancaman kehilangan yang job utama gara-gara side job ini. Nah, itu yang menurut saya. Kalau teman-teman punya potensi untuk dapetin side job, belajarlah dari mulai ya apa? Dari mulai yang resikonya terendah. Contoh kalau mau jualan, ya jangan langsung put modal gede dulu, tapi belajar dari just tip, contoh begitu ya. Atau jadi kayak apa namanya, agen yang tidak terlalu besar modalnya. Kalau teman-teman mau jadi speaker atau jadi guru, mulai dulu dari tutor-tutor yang gratis, jadi orang kenal, jadi tidak terlalu apa namanya, nambahin modal. Karena kalau misalnya side jobnya itu malah mengambil dananya teman-teman, nah itu masalah jadinya. Nah, tips dari saya, pilihlah side job yang berbasis jasa. Karena kalau jasa itu akan kepake sampai tua gitu. Jadi olah kemampuan teman-teman untuk melihat jasa kayak Mbak Valerie ini. Dia ini kan jasa ini. Kemudian apa jasa yang bisa teman-teman kembangkan? Jadi guru ngaji kah, guru les anak-anak kah, jasa ya, desain grafis kah, jasa edit foto kah, jasa foto itu kan tidak terlalu besar modalnya dan skill itu akan kepake ya, gitu kalau menurut saya. Betul. Terima kasih banyak loh Mbak Ulir, yang pun keren banget insight-nya di bagian ini. Nah, kalau boleh tahu, Mbak punya side job gak? Ini Apa side aja? job saya. Ya, ini side job saya. Oh, Nah, jadi pembicara ya? ya karena apa namanya, menyempatkan diri di waktu lajang atau di waktu muda, punya banyak experience di tidak apa namanya, tidak di satu hal ya, karena dulu basic saya juga psikologi, kemudian banyak activity, banyak networking, jadi akhirnya pada saat tertentu kan kita juga butuh juga aktualisasi diri ya, nah kayak gitu. Jadi tapi ya itu catatan dari saya sebagai, walaupun punya side job, saya tidak mau dong kehilangan job utama yang penghasilannya sudah tetap dan sudah apa namanya, sudah dalam kondisi aman, dalam kondisi. Bukan berarti setiap pekerjaan itu aman terus ya, dalam kondisi saat ini aman seperti itu. Oh, iya. Menarik banget. Iya. Terus Mbak Ulir, aku mau tahu dong pendapat Mbak Ulir tentang hutang. Gimana nih, Mbak? Hutang ya, saya kalau hutang itu teman ada terbagi dua. Yang pertama adalah utang produktif, yang kedua utang konsumtif. Jadi ada lifestyle orang kaya. Kalau orang kaya itu dia mencicil untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu biasanya orang kaya itu. Misalnya dia nyicil rumah, setelah itu rumahnya jadi kontrakan 20 pintu, itu orang kaya tuh.
Kalau orang belum kaya itu nyicil untuk punya sesuatu. Nah, itu yang namanya utang konsumtif. Nah, apa yang menurut saya bijak adalah utang konsumtif ini kalau benar-benar banget butuh itu mungkin apa namanya ya, butuh itu mungkin bisa dihindari dulu lah kalau utang konsumtif ya, apalagi dengan kalau ada teman-teman yang penghasilannya tidak tetap gitu loh. Kalau mau ya cari utang yang produktif. Utang yang produktif itu contoh aset tanah bangunan misalnya gitu ya, aset rumah itu utang yang produktif. Wah kan saya sudah punya rumah, baru rumah sekarang dikasih orang tua, ya gimana kak, tapi kan kamu ada kelonggaran nggak untuk cicilan, anggaplah seperti itu. Oh ada, ya nggak apa-apa kamu cari rumah tapi rumah itu nanti dikos-kosin, jadinya utang produktif. Kalau utang konsumtif gimana? Wah ada handphone keluaran baru nih saya mau, nggak ada duit, ya nggak ada duit ya nggak apa-apa lah ngutang, gaji gue kayaknya dicukup-cukupin deh. That's itu menurut saya adalah perusak atau virus-virus dalam kesehatan keuangan gitu. Apa yang dilakukan orang kaya itu bukan masalah duit ya, masalah mindset. Orang kaya itu mampu untuk menyesuaikan lifestyle. Orang belum kaya biasanya ngikut lifestyle-nya orang. Jadi kalau kita lihat orang paling kaya di dunia ini aja bajunya juga cuman, yang punya Apple aja bajunya cuman kaos hitam sama jeans ya gitu loh. Nah kita berburu branded kadang-kadang yang palsu lagi, terus ngutang lagi ya. Aduh, nah itu tuh yang menurut saya adalah virus-virus perusak keuangan seperti itu. Baik, berarti kalau selama utangnya produktif nggak apa-apa ya Mbak ya, karena bisa diputar Setelah lagi. itu menurut saya sangat baik. Contoh lagi produktif, teman-teman misalnya adalah guru les online. Laptop itu jadi produktif atau konsumtif jadinya? Gitu. Itu jadi produktif dong, benar nggak? Nah kalau kayak gitu itu jadi tidak apa-apa, karena kalau adanya laptop teman-teman jadi bisa berkarya. Kamera yang bagus bagi seorang fotografer itu apa? Itu yang produktif karena kameranya akan menghasilkan terus karya-karya dia yang akan menjadi penghasilan. Nah itu akhirnya itu nggak apa-apa gitu. Oh iya benar banget. Terus nih Mbak, aku mau nanya, kan bentar lagi 2023 nih. Udah banyak Hmm. yang hal resesi nih Mbak. Nah, menurut Mbak apa aja sih hal-hal yang harus kita persiapkan? Iya kan banyak banget ya pasti teman-teman di Instagram, TikTok gitu ya. Wah hati-hati sama 2023. Ini adalah kiamatnya ekonomi misalnya kayak gitu. Terus itu teman-teman jadi khawatir padahal bukan Sri Mulyani gitu ya. Jadi Sri Mulyani aja udah bilang kalau Indonesia termasuk yang punya kesehatan ekonomi yang lebih baik karena negara berkembang gitu ya teman-teman. Cuman jangan juga tidak apa namanya tidak aware. Yang pertama yang harus kita tekankan untuk 2023 ini adalah cash flow. Jadi cash kita. Jadi kalau misalnya ada keinginan bayar cicilan nih sekarang gitu. Nah, lunasin aja deh utang ini. Menurut saya ini tidak waktu yang bijak. Bukan berarti melunasi utang itu sesuatu yang jelek ya, karena kita ngomongin ada informasi krisis, tapi dalam kondisi yang biasa melunasi hutang itu adalah sesuatu yang baik. Dapat bonus nih, lunasin hutang. Menurut saya sampai dengan kita mengalami 2023 ini, keep bayar cicilannya sampai dengan kondisi normal dulu. Jadi keep aja atau simpan dulu uang cashnya. Yang kedua itu tadi itu bijak memilih investasi. Jadi carilah investasi yang aman, yang pokoknya terlindungi gitu sebenarnya. Terus yang ketiga itu mungkin jangan beli yang aset-aset tersier dulu. Misalnya kayak pengen beli mobil baru gitu, atau pengen beli ini jadi keep dulu atau simpan dulu cash sebanyak-banyak mungkin di 2023 ini. Dan apa sih yang impact-nya yang berasa buat kita ibu rumah tangga ini? Yang pertama harga naik. Itu yang paling berasa banget, dan sekarang udah berasa ya, harga itu naik. Nah, apa yang kita lakukan? Coba cari substitusi dari kebutuhan tersebut. Misalnya adalah kita biasa pakai pengeluaran kita biasanya pakai merek A yang premium banget gitu loh. Padahal ini juga biasa-biasa aja pakai ini. Nah, mungkin kita substitusi pakai itu. Yang kedua adalah cobalah memproduksi sendiri di rumah. Contoh kayak kurangin jajan, lebih banyak memasak. Itu pasti
dirinya kontrol keuangan kita lebih lebih apa namanya lebih bisa di apa namanya di manage gitu loh untuk 2023 nanti ya. Jadi sebagai ibu-ibu nih atau orang di rumah tangga yang kita perlu antisipasi adalah ketersediaan uang cash. Yang kedua adalah kita harus belajar untuk punya lifestyle alternatif mengelola pengeluaran yang lebih hemat seperti itu. Siap Mbak, udah aku catat semuanya nih, soalnya semuanya benar-benar bermanfaat ya. Nah, terus ini sekarang kita pengen tanyain pertanyaan dari yang udah komen. Ada satu nih yang menarik, dari Mary Nasution. Apakah penggunaan kartu kredit itu baik Mbak, terutama untuk keluarga baru? Justru saya pengen nanya sama Mary, buat apa kamu pakai kartu kredit itu? Tadi kita udah cerita mengenai hutang konsumtif ya, apakah kamu pengen berhutang atau alat pembayaran? Kartu kredit itu kan ada dua fungsinya, alat pembayaran dan hutang gitu ya. Nah, kalau sebagai alat pembayaran bagi saya sih sah-sah aja ya untuk menggunakan kartu kredit, sometimes itu banyak promo. Apa bedanya ketika itu jadi alat pembayaran, pas jatuh tempo kamu lunasi 100%, itulah kartu kredit gitu loh. Tapi kalau kamu bertujuan untuk ngutang, balik lagi pertanyaan yang kedua, utangnya buat apa? Kalau kamu misalnya fotografer pengen beli kamera yang bagus, jadinya utang produktif. Tapi kalau kamu kayak saya nggak butuh kamera bagus juga bisa hidup gitu ya pakai filter misalnya gitu, ya udah itu jadinya utang konsumtif. Jadi masalahnya bukan di kartu kreditnya, tapi di tujuan kamu make kartu kredit itu buat apa gitu. Oh iya, benar. Berarti tergantung ya digunakannya untuk apa ya. Nah, sekarang aku pengen ini nih Mbak, karena kita nggak kerasa banget. Maaf, keselak. Kita udah nggak kerasa banget, udah 24.3 nih sekarang. Aku pengen bacain sedikit produk highlight dari Telonlang. Nah, Silakan ya. Kan memang ini lagi musim pancaroba ya. Jadi kita tuh butuh banget Telonlang, karena Telonlang itu merupakan obat herbal berupa minyak telon dengan kandungan minyak kayu putih, minyak adas manis, dan minyak kelapa. Terus digunakan untuk menjaga kehangatan pada bayi maupun dewasa. Terus juga bisa meredakan masuk angin dan juga perut yang kembung. Terus bisa mencegah gigitan nyamuk juga. Dan kalau misalnya mau dipakai sebagai minyak untuk pijat bisa juga. Nah, terus jadi dia itu udah wangi, terus menghangatkan badan, terus lembuti kulit, juga tidak lengket. Biasanya dipakai oleh bayi, balita, dan juga ibu hamil. Nah, kalau misalnya cara pemakaiannya, mungkin di sini pada penasaran, yaitu pertama olesin minyak telon secukupnya pada dada, perut, dan juga telapak kaki. Nah, ini bisa digunakan setiap hari ya si Telonlang ini, terutama sehabis mandi dan juga saat udaranya tuh lagi dingin nih kayak sekarang. Bulan ber kan emang lagi musim hujan ya. Nah, terus Mbak Ulir sendiri sedia Telonlang nggak nih Mbak di rumahnya? Anak saya udah 2 ya, jadi dari dulu memang pakainya Telonlang. Justru saya nggak tahu mereknya yang lain apa, karena paling gampang dan tersedia di Indomaret gitu aja. Kalau yang lain-lain mungkin harus kemana gitu, mungkin baru ketemu kali ya. Jadi ya makainya minyak Telonlang gitu. Iya, bagus banget. Terus juga wangi nggak sih Mbak? Wanginya benar-benar nenangin. Iya, wangi sekali. Saya sendiri juga selalu pakai, udah setua ini nih, karena makin tua itu udah kalau mau tidur gitu musuhan sama anak. Anak suka AC, saya suka nggak AC. Jadi kudu dari ujung kaki sampai ujung ujung lutut itu kudu dibalurin minyak telon dulu biar nggak kedinginan. Agak udik ya. Begitu nyaman, biar nyaman ininya tidurnya gitu. Iya, iya. Nah, gimana nih teman-teman yang udah nonton live kita, live si Mbak Ulir sama aku nih tentang financial hack Fearless Moms Pintar Atur Uang. Pada seru-seru kan? Udah catat semua nih insight dari Mbak Ulir. Nah, sebentar lagi kita bakal nyelesain live ini. Terima kasih buat semua yang udah komen. Aku bacain komen sedikit ya. Dari Yulia Purnamasari 758, cepat masuk angin ya Mbak Ulir. Banget.
tuh se-server sama Mbak Ulir gitu. Nah, terima kasih ya yang udah pada nonton semuanya. Oh iya, minta maaf juga buat pertanyaan yang belum dijawab. Nanti di next time kita pasti jawab-jawabin lagi ya. Makasih untuk 30 viewers yang udah nonton. See you di next lainnya. Mbak Ulir ada pesan-pesan yang mau diomongin terakhir? Ada tadi pertanyaan yang agak ini ya, yang agak apa namanya, menurut saya perlu teman-teman jawab ya. Ada sedikit aja, asuransi penting nggak sih Mbak? Menurut saya sih teman-teman udah punya BPJS untuk asuransi kesehatan, tapi kalau teman-teman ada kelonggaran dana, tadi itu cobalah cari untuk asuransi penyakit kritis. Nah, jadi kadang kita kan nggak tahu ya penyakit kritis kayak cancer, kayak apa itu menyerangnya dan langsung bisa benar-benar kalau orang bilang itu ngabisin harta benda sekeluarga besar gitu tuh loh. Nah, yang ketiga baru ada asuransi jiwa. Jadi kalau teman-teman tanya, itulah top priority untuk kita cari asuransi. Nah, penutup dari saya mungkin kita bicara tentang keuangan. Tapi menjadi kaya itu bukanlah tujuan. Yang kita mau adalah jangan sampai hidup kita nggak berkualitas, punya masalah karena keuangan. Sebab kita masih punya unsur kehidupan yang lain ya. Ada anak, ada suami, ada pengalaman, ada networking. Nah, jangan sampai ada satu unsur kehidupan kita ini karena dia nggak sehat, karena dia mengganggu, jadi mengganggu kebahagiaan kita yang lain. Jadi itulah sebenarnya kenapa perencanaan keuangan ini bukan tujuannya bikin kita kaya ya, karena juga kaya memang nggak segalanya. Tapi kalau bahagia kan memang tujuan kita ya, bahagia dunia akhirat lah, intinya begitu gitu loh. Itu penutup dari saya sih untuk yang sesi obrol-obrol sama Telonlang malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, semoga memberikan manfaat seperti itu. Iya, Mbak, maaf tadi aku lupa ngerangkum sedikit nih dari pertanyaan yang udah aku lontarin tadi nih untuk teman-teman yang baru join juga. Jadi tadi aku nanya, ada perbedaan gak sih Mbak kalau masih lajang sama udah berkeluarga dalam menabung gitu? Kata Mbak Ulir kan sebaiknya justru pas lagi lajang itu malah mulai menabung karena key-nya itu sebenarnya di pengeluaran gitu ya. Tergantung lifestyle-nya bisa nabung berapa, tapi lebih baik dari masih lajang udah nabung gitu kan. Nah, semoga umur 27 tahun udah punya rumah. Nah, terus untuk side job, kalau misalnya penonton pada penasaran, itu tuh merupakan privilege, tapi nggak wajib. Nah, terus kalau memulai side job itu bisa cari job dengan risiko yang rendah. Kalau bisa yang memberikan jasa, karena bisa kepake terus dan juga ya minim risiko. Terus kalau utang itu ada dua, produktif maupun konsumtif. Sebaiknya kalau utang itu digunakan untuk sesuatu yang produktif. Terus untuk resesi harus siap-siap punya cash flow yang baik. Jangan lunasin utang dulu secara langsung karena belum tahu ke depannya gimana. Terus bisa cari substitusi dari lifestyle kita sekarang. Bisa cari barang-barang yang bisa kita gunakan dengan fungsi yang sama tapi mungkin harganya lebih rendah. Begitu ya Mbak Ulir? Ya, betul. Terima kasih banyak Valerie. Ya, terima kasih banyak Mbak Ulir. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Kita sudahi live-nya sekarang ya. Terima kasih Mbak Ulir. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat buat Valerie, timnya Telonlang, dan semua teman-teman yang udah join ya. Sampai jumpa lagi, insya Allah ketemu lagi ya. Amin. Dadah semuanya. Terus menggunakan Telonlang ya. Dah Mbak Ulir.